gitu kakak. Mungkin kakak yang sudah pengalaman ambil well-being bisa nanti mungkin minta sarannya atau gimana gitu. Ya, itu aja mungkin kakak. Oh iya, siap-siap. Yang pernah ambil well-being siapa ya? Yang education ya? Mas Sukri siapa aja Mas Sukri yang pernah well-being Mas Sukri? Well-being. Nah, Yang ambil well-being. Oh, yang sudah atau yang sedang? yang sudah. Kalau yang sedang kan situ. Ya. Hilmi. Oh, Mbak Hilmi Ilmi. dia sudah. Jadi aku tuh kebalik yang core-nya terakhir, elektifnya di awal. Mas Abu kayaknya pernah nih Mas Abu ya? Mas Abu, iya kan? Pernah. Nggak pernah? Oh, Mbak Ilmi Pernah. itu Mbak Ilmi yang mau punya anak itu kayaknya. Ilmi baru ditinggal udah gendong anak aja Ilmi. Iya. Aja kayak ini ya, kayak Timarikan. Lupa ini anak siapa? Bercanda. Iya Mas beli. Ya Allah Akbar. Iya Mas beli Abdi. Ya. Kalau ini bilang tanya aja, siapa tahu bisa. Ini kan padahal itu juga pas-pasan. Sama Mbak Nisa ya? Sama Mbak Nisa. Iya, Tadinya Mbak. mana Mbak Nisa ya? Oh itu Mbak Nisa. Ya sekalian perkenal diri Mbak Nisa. Ya Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas-mas Mbak-mbak yang ada di Adelaide. Perkenalkan nama saya Khairunisa, biasa dipanggil dengan sapaan Ica. Dan salam dari Kalimantan Selatan Mas, Mbak. Saya asli dari Kalsel, tepatnya di kota Amuntai, itu 5 jam dari provinsi. Untuk di Adelaide, saya ambil program Master of Education di University of Adelaide. Dan rencananya nanti ambil spesialisasi English Language Teaching. Jadi nanti ini bisa konsultasi sama ini Mas Abu kayaknya ya. Mas Abu ini ahlinya di situ di TESOL kayaknya. Iya Mas Abu ya? Aduh. Semuanya aja Mas. Mohon bimbingannya nanti. Mas Sukri itu juga di TESOL juga Mas Sukri ya? Enggak masuk. Iya. Iya Pak. Ya, selamat datang Mbak Nisa sama Mas Putu Bli Abdi ya. Selamat datang di grup South Australia. Selamat datang Pak Dedi yang sudah masuk. Ya, kemudian Mas Husnul Waladi kayaknya juga baru ya. Ya Mas Gus. Ya. Sekali. Maaf ini videonya agak nganu ya. Kalau saya on kan kok kelihatannya kayak kuntilanak saya nanti. Pencahayaannya mungkin untuk sementara waktu hanya voice saja ya, maaf ya. Iya, enggak apa-apa. Ya. Selamat malam, selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Husnul Waladi, panggil saja Waladi atau Wol gitu saja, Mas. Sekarang lagi ambil Master of Education dan spesialisasi di Entrepreneurship Education. Kalau nanti dari kakak-kakak ada yang siap menjadi mentor atau konsultan, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan mohon doanya mudah-mudahan bisa lancar sesuai ekspektasi. Amin. Saya kira cukup sekian Mas, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Husnul Waladi ya. Yang baru berapa orang? 4 orang aja berarti ya? Bli Abdi, terus Mas Husnul, Mbak Nisa ya. 1, 2, 3. 3 ya? Berapa orang ya? Kayak itu ya. Ini Mas Hadi, apa kabar Mas Hadi? Kayak nggak ada. Alhamdulillah sehat Mas Gus. Oh, alhamdulillah. Agak-agak serak sih ya. Apa kabar di Indonesia? Baik Mas Gus. Keluarga sehat semua ya? Alhamdulillah sehat, cuman ini sih ada pilek-pilek gitu lah Mas Gus. Ya semoga semuanya selalu sehat ya.
Amin. Semoga juga yang di Adelaide, Mas Gus. Alhamdulillah kami semuanya aman. Kasus aktifnya itu semua rata-rata pendatang dari apa? Luar negeri. Jadi alhamdulillah kami di sini aman, tidak ada masalah ya. Itu saking amannya sampai Mas Sukri makan terus itu tiap hari, nggak mikir apa-apa itu. Oke, ini kita perlu kenalan mungkin ya yang sudah lama ya. Ini saya Kusaini. Saya ngambil education juga di Uni Adelaide di UOFA. Saya ngambil PhD dan ini insya Allah semester terakhir saya. Mohon doanya ya teman-teman, semoga sesuai dengan target, selesai tepat waktu. Kalau katanya Pak Dedi itu selesai pada waktu yang tepat gitu. Oke Pak Dedi? Ya, Amin, amin. Amin, amin ya. Ini kita banyak yang education kayaknya Mbak Amalia ini juga education Mbak ya? Mbak Amalia, terus Mas Sukri, siapa lagi ya education ya? Mbak Ilmi, Mbak Ketut ini, Mbak Wahyuning ini apa Mbak? Accounting kemarin bareng dengan Mas Reza. Barengan Mas Reza, ditinggal Mas Reza berarti ya? Iya, aku juga education Mas. Accounting education. Ya, sorry. Ngaku-ngaku dia. Sukri, kamu di Pondok Daun ya, Sukri? Iya, itu siapa? Sukri, kamu makan di mana tuh? Pondok Daun? Pondok Daun, iya Mbak. Saya. Bukan, kita lagi ada apa syukuran sih. Kemarin ada pembubaran panitia. Bareng konsuler. Mbak Yusita, apa kabar Mbak? Aku kabarnya udah PhD, Sukri. Alhamdulillah. Mbak Yusita mana ini gambarnya ini? Lagi di jalan soalnya Pak. Gambarnya suram. Kayak Deras lagi banget sibuk hujan ini, di Indonesia. Pak dokter ini. Kabarnya Malang gimana, Mbak? Hujan terus, Pak. Oh, iya. Tapi aman ya sana ya, Malang ya? Insya Allah aman. Alhamdulillah. Sip. Ini yang iPhone siapa namanya ya? Mohon maaf yang iPhone. Saya minta admut ya. Kita sambil nunggu yang yang apa? Pematerinya masih menyiapkan materinya. Beliaunya kebetulan kemarin rencana awal kita itu versi sini jam 5. Ternyata beliaunya lupa dikira hari Minggu. Jadi ditunda akhirnya tetap kita laksanakan tapi kita tunda jam 7 versi Adelaide. Jadi kebetulan beliaunya mau ketemu calon istrinya ya. Kayaknya Mbak Hilmi patah hati nih kayaknya. Ternyata Mas Yudo sudah ada calon istrinya ini. Ya, kayak untung di unmute ya. Untung di mute jadi sih nggak denger suaranya ya. Ini siapa yang belum kita sapa ini? Ini yang iPhone siapa ini ya? Mohon maaf ini. Yang iPhone mohon maaf siapa ini ya? Halo? Gak ada kayaknya ya namanya ya. Pak Kus, ada pertanyaan di sini. Mas Yudo Ya, silakan. Ya. Calonnya yang mana katanya? Ada yang nanyain ini. Calonnya siapa maksudnya? Iya, udah kaget lah. Ikut senang.
Itu ngikut-ikut aja Mbak Dini tuh ya, kelihatan wajahnya. Maaf ya kakak semuanya, aku lagi makan. Itu Mas Sukri sama teman-teman BPI South Australia itu ya, lagi pembubaran panitia apa? Warung konselor kemarin ya. Jadi itu teman kita yang sibuk ini ya, Mas Sukri ini. Lagi malam mingguan. Iya, malam mingguan tapi nggak ada yang dikunjungi, kasihan banget beliaunya itu. Oh ya, teman-teman yang baru mungkin ada keluhan sebelum kita lanjutkan ke materi nanti. Teman-teman yang baru. Halo, iya Mas Gus. Iya, Mas Husnul ada keluhan mungkin yang mau disampaikan? Ya kurang tahu Mas ya, tapi setelah jauh 2 hari ini, ya saya rasa kok agak apa ya Mas ya, saya merasa kayak dianak tirikan gitu Mas. Saya nggak terlalu Gimana? Jadi sama profesornya itu nggak terlalu apa ya, atau mungkin memang seperti ini ya online itu. Kayak apa ya, kayak fokusnya itu cenderung ke mahasiswa yang offline gitu, rasanya itu. Jadi kalau di online itu terkesannya itu kayak quiet gitu loh. Paling tugas-tugas juga hanya ya dari ya platformnya gitu saja. Atau memang seperti itu, atau ya memang tadi terakhir sebelum selesai tadi juga sempat disampaikan sih. Jadi kalau nanti ada mau set up meeting khusus untuk yang ya. Kalau mungkin Mas Sukri tadi kan satu kelas sama Mas Husnul tadi ya? Iya Mas. Teknik-tekniknya gimana tadi, yang di kelas? Biasanya kalau yang kelas online kan gabung ya, kelas online sama face to face. Kalau yang online itu biasanya interaksi juga langsung sama dosennya. Tapi nggak tahu tadi Pak Matthew White tadi ya, beliau lebih yang prefer yang face to face lebih ini. Nggak tahu apakah yang online apa nggak bisa langsung bertanya atau gimana. Biasanya langsung bertanya sih kalau sama dosen yang lain gitu. Biasanya langsung interupsi, excuse me gitu kan, langsung biasanya kayak gitu. Apa ada aturan gitu langsung sama dosennya atau gimana? Kalau kelas yang lain nggak boleh langsung kayak gitu Mas. Mungkin tergantung dosennya Mas Sukri ya? Iya. Kalau Pak Darmawan kan disapa dulu biasanya ya? Iya, kalau Pak Darmawan kan kemarin riset desain kita juga kelas online juga ada Mas Dahlan ya, Mas Dahlan. Dia bisa langsung nanya gitu. Saya nggak paham bisa langsung nanya. Dan Pak Darmawan juga langsung nanyakan yang online paham atau tidak. Tapi kalau tadi memang Pak Matthew-nya lebih kayak yang ada gitu, yang di sini dia interaksinya kayak yang itu aja. Nggak tahu, itu mungkin bisa jadi kritik saran juga untuk Pak Matthew-nya kali. Tadi kita kasih feedback juga Mas Kusnul. Mungkin siapa? Mas siapa tadi ya? Saya lupa. Ya, Mas Husnul ya. Itu mungkin enaknya aja kirim email ke siapa? Matthew. Pak Robert Matthews. Karena beliaunya bagus orangnya. Kenapa? Matthew White, bukan Robert Matthew. Oh, beda lagi. Yang White kepala jurusan MED Mas. Kepala jurusan MED ya. Oh iya. School of Education MED ya. Mungkin emang dosennya memang gitu. Masalah ya. Dosennya memang gitu dia. Gimana Mas Abu? Emang dosennya kayak gitu. Pak Matthew memang gitu. Biasanya dia lebih interaktif sama yang di dalam kelas karena dia sistemnya kolaboratif ya dalam kelas itu kan biasanya dia gitu. Jadi mungkin ya yang online mungkin bisa jadi dia nanti kan sih. Tapi emang dosennya kayak gitu. Jadi begitu emang. Kalau dosennya seperti itu harus dikomplain karena kalian bayar full tuition fee, jadi harus tetap ya interaktif.
Betul. Karena itu lewat kolaboratif, lewat Microsoft Teams bisa. Semua kolaboratif, interaktif itu tetap bisa. Tapi bagaimana preparation-nya? Jadi kalian punya hak untuk komplain kalau kalian rasa kalian tidak dapat learning experience yang kalian expect. Ya, Enggak, pertanyaan saya apa ini tiap minggu atau mungkin hari ini saja atau kemarin juga begitu? Ya, kan sudah 2 kali kan masuknya? Ya 2 kali ya. Yang kemarin gimana masuk di pas hari Jumat? Apa sama juga Mas Kus. Jadi kayak yang interaktifnya cuman yang ada yang saya suka saja gitu. Aku juga bertanya-tanya sih sebenarnya, tapi aku nggak bisa nanyakan langsung juga karena gimana ya, yang ada di dalam kelas saja gitu. Yang online itu paling Bapak kasih tahu, misalnya kita ngerjakan apa gitu, review satu jurnal gitu kan, langsung teman-teman ini diskusi langsung di breakout room kayak gitu. Jadi Bapak ini nggak nanya kayak ada pertanyaan kah yang online atau tidak gitu. Boleh nggak nanyakan seperti itu? Nanti diingatkan saja, bisa ya. di chat, email kan. Ya, menurutku bisa itu sih kayak tadi kan kita kasih feedback, sampaikan aja kayak gitu atau di email langsung bapaknya kayak gitu, menurutku sih kayak gitu. Biar lebih interaktifnya gitu. Soalnya sayang kan kalau jauh kelas jauh terus kita nggak bisa nanya langsung, jadi kayak pertanyaan itu susah. Iya. Lagian kalian bayar tuition fee full kok. Iya, international betul. student, it's expensive, jadi harus mahal. Iya, karena kita itu bayarnya 4 kali lipat orang orang sini ya. Kalau di sini cuma 1.000, kita 4.000 bayarnya nih. Mahal sekali kita. Iya, makanya harus kalau dosen yang seperti itu ya harus disampaikan langsung supaya dia jangan terus sampai habis semester 16 kali pertemuan seperti itu, siapa yang rugi nanti akhirnya. Jadi harus disampaikan. Gitu. Betul. Jadi kirim email langsung ke dosennya juga tidak apa-apa, atau ke dosennya langsung ngomong kalau bisa kasih masukan, ini mau ada diskusi. Kalau orang sini sih kebanyakan mereka tidak ketanya gitu. Oh, ada pertanyaan. Kalau kalian punya pertanyaan langsung jump in atau raise hand. Kalau ada online raise hand kan ada icon raise hand. Klik itu raise hand, nanti dia akan kasih kesempatan. Kalau kalian tidak klik raise hand, dia anggap semua aman. Kadang-kadang ada yang begitu cara interaksinya. Jadi kalau bisa klik raise hand-nya yang di Zoom atau di Collaborate kan ada kan. Nah, atau type supaya ada bukti kalian ternyata mau bertanya tapi dia tidak menanggapi, sehingga kalian bisa screenshot kirim komplain. Betul. Nah, so next time orang sini asertif jadi tidak pasif. Jadi kita harus aktif juga. Jangan tunggu ditanya untuk kamu ada pertanyaan, langsung jump in kalau ada pertanyaan. Kadang-kadang begitu. Tadi Pak Matthew itu juga langsung ini sih ngomong kayak kalau kalian ada pertanyaan atau ada hal yang perlu diinginkan langsung email saya saja. Beliau bilang kayak gitu. Mungkin beliau karena tidak terbiasa interaksi dengan yang online dengan yang baru belajar kan. Kayak susah mungkin kesusahan beliau. Kan pindah dari mode offline ke online itu agak susah karena dia punya interaksi pun cara penyampaian materi pun harus berbeda kan supaya semua orang mengikuti. Betul. Jadi jump in aja, lain kali raise hand, kasih tanda raise hand-nya, jump in langsung kasih pertanyaan atau ketik. Kalau dia masih ngomong ketik aja pertanyaan. Ya, kalau dia tidak ditanggapi ya diingatkan toh. Kasih ada yang icon di collaborate kan, ada icon raise hand, jadi pakai itu aja. Oke, jadi begitu Mas Husnul ya. Jadi tadi sarannya dari Mbak Kak Minja. Cece. Oh, Kak Cece, sorry. Kak Cece, sorry ya. Jadi nanti bisa langsung ketika online itu nanti aja raise hand gitu. Terus nanti kalau nggak ada tanggapan di screenshot. Bisa istilahnya ditanyakan di email atau sampaikan di email. Kenapa saya tadi kok nggak dicek gitu ya? Yeah. Nanti solusinya seperti apa gitu, biar nanti bisa catch up, jangan sampai ketinggalan gara-gara online ya. Karena kita bayarnya mahal Mbak Cece ya, Kak Cece. Betul. Itu karena kita haknya kalian untuk mendapatkan high quality learning experience. Nah, ya. Betul, dan kita 4 kali bayarnya, 4 kali lebih mahal daripada orang-orang lokal ya. Saya pindah supervisor karena mau dapat
experience yang apa, jadi minta pindah supervisor waktu dulu awal-awal. Semua bisa dinegosiasi, jadi mungkin lebih asertif saja. Jadi kita kasih tinggal yang gaya kita di Indonesia, dalam classroom itu di Indonesia. Sampai ke sini, orang sini kan kalau dia punya pertanyaan langsung dia angkat tangan, dia tanya. Jadi tidak sopan memotong, tapi juga tetap ada raise hand-nya atau apa gitu, kasih tanda. Oke, siap. Mas Kusnul, Terima kasih. ada keluhan lagi? Terutama yang baru-baru ya. Mungkin ada keluhan yang berhubungan dengan kuliahnya. Selamat datang Mas Dahlan. Selamat bergabung. Apa kabar Mas Dahlan ini? Baiklah teman-teman, kita masih pematerinya siapnya sekitar 10 menit lagi ya. Nanti kita kasih ucapan selamat yang udah mau berjumpa dengan jodohnya ya. Ini materi tentang apa Pak Kus? Ini kayaknya masalah perguruan tinggi di era 4.0. Nanti Kak Cece bisa share pengalamannya nanti mungkin bulan depan atau gimana nih kita atur. Ya. Iya, nanti. Yang menarik buat teman-teman ya, terutama Kak. Boleh. Kita bisa Zoom sebentar-sebentar lah, 1 jaman gitu ya. Yang penting kita komunikasi, jadi kita tahu perkembangan terbaru atau kalau teman-teman ada sesuatu yang perlu disaringkan. Oh iya Mas Kus. Ya. Kayaknya tahun lalu itu pernah dapat email gitu, mahasiswa yang tidak di Australia itu dapat diskon gitu. Nah ini teman-teman yang baru ngecek di itunya nggak ya, di apa akun itu kok lupa, yang akun Adelaide itu. Ngecek Access Adelaide bener nih. Nah di situ udah berkurang belum uang kuliahnya. Kayaknya sih tahun lalu kayak pernah terima email gitu, mahasiswa yang nggak di Australia itu dapat diskon itu tuh dapat nggak ya atau nggak berlaku? Itu katanya Mas Dahlan untuk yang mandiri aja katanya. Apa gimana? Iya, kalau saya kemarin bacanya sih memang hanya untuk yang mandiri aja itu Kak. Kemarin saya dapat emailnya kok. Itu jadi untuk yang sponsor tetap dia nggak ada pengurangan, nggak ada Ada rebate-nya. potongannya. Karena bukan uangnya dia juga mungkin mikirnya gitu ya. Uangnya pemerintah ya. Jadi saya juga mau komplain sebenarnya satu tadi Kak. Iya gimana? Jadi kemarin itu kan kebetulan saya sama Kak Ica itu juga baru enroll kan. Jadi kami kemarin tuh barengan enrollnya. Nah maunya kami itu ngambil Educational Leadership in Diverse Context. Itu. Jadi pengajarnya itu Bu Linda ya Kak Ica ya kemarin ya. Iya, Ibu Linda. Nah jadi dari kami sudah cari infonya di website dan juga di listnya itu available dual mode sebenarnya. Nah, tetapi ketika kami sudah enroll di Mayuni, ada warning di bawahnya. Jadi bukan untuk remote students gitu. Gitu, Kak. Jadi kemarin tuh kami berdua tuh sempat kaget gitu berdua. Kaget sama Kak Ica-nya. Nah, setelah ditanya fakultas, ternyata kami memang disuruh untuk pindah gitu, Kak. Jadi kesannya itu rasa-rasanya itu kayak informasi itu kayak nggak benar-benar diupdate gitu, Kak. Jadi kami yang baru-baru tuh bingung banget untuk enrollnya gitu, mana yang bisa diambil mana yang enggak gitu Kak. Terus sudah akhirnya gimana? Ya akhirnya kami ngikutin saran fakultas sih, kemarin ada di list. Nah sedangkan kan jadwalnya kami itu sudah keluar untuk 3 mata kuliah yang lainnya gitu, jadi kami terpaksa cari yang the only available schedule gitu. Jadi kami ambilnya mentoring for teachers gitu. Itu mata kuliah baru sih katanya. Gitu jadinya. Tapi Pli Abdi ini mata apa? Nanti maunya ke spesialisasinya apa nanti rencananya? Well-being, Kak. Well-being. Jadi kemarin itu juga yang beberapa, kalau yang saya lihat sih kemarin tuh di listnya, yang well-being itu juga beberapa nggak available untuk online students gitu kemarin. Saya lihatnya sih gitu terakhir. Gitu, Kak. Ya. Ini Mas Dahlan nih aktif di chatnya ini. Mana orangnya ini? Ini nggak kelihatan wajahnya. Dia chattingnya tapi hidup terus ini ya. Ya udah kita sambil nunggu materinya ya.
Oke. Teman-teman yang selain mahasiswa baru mungkin ada apa keluhan nanti yang perlu, tapi yang jelas tadi Beli Abdi sudah ada solusi ya untuk memang kondisi seperti ini serba sulit ini. Ya, kebetulan sih sudah ada Kak solusinya kemarin tuh, untung dari fakultasnya itu hari-hari terakhir itu dia baru pas respon gitu. Jadi langsung diberikan opsinya gitu Kak. Jadi syukurnya sih ada gitu, ada solusinya gitu Kak. Gini tenang aja nih buat ada yang masih teman-teman yang masih baru, mungkin bisa attend pada first meeting dan bisa ganti mata kuliah, itu nggak masalah. Jadi kalau misalnya pertemuan pertama dianggap nggak bagus, ya udah drop aja mata kuliah lain. Nah, masalahnya ya Kak. Jadi sebenarnya kami juga mikirnya gitu Kak, masih available. Masalahnya adalah jadwalnya banyak yang bentrok dan banyak yang nggak available online kemarin. Pilihan kami itu cuma sedikit banget kemarin untuk online yang bisa diambil online-nya gitu. Jadi bahkan yang bisa diambil online pun kami juga masih ragu, apalagi dengan pengalaman ada kayak Bu Linda kemarin, dia nolak untuk ngajar remote students gitu. Jadi mungkin next semester sih semoga aja sih lebih diperbaiki mungkin dari fakultasnya. Tapi rencananya sih memang saya sama Kak Ica memang rencananya memang untuk komplain masalah itu nanti supaya memang benar-benar listnya itu di-upgrade gitu Kak. Di-update gitu sih. Leadership itu ini termasuk compulsory subject ya? Iya Kak, compulsory semua. Compulsory gitu Kak. Ya elektif kan kalau nggak salah yang remote students itu nggak diprioritaskan gitu kemarin aturannya. Gitu aturannya. Jadi serba tercekek rasanya kemarin. Gitu Kak. Oke. Ini Mas Dahlan ada keluhan apa ini? Sebelum kita ke materi dari senior kita ya. Mas Dahlan ada keluhan apa ini? Keluhan ada yang mau disampaikan? Tapi sebelumnya Beli Abdi, ini ada apa? Mengajukan untuk datang ke Adlit apa tidak? Apa istilahnya itu? Yang kemarin itu ya, uji coba piloting project itu loh. Nah kebetulan sih kalau yang saya dapat infonya kemarin yang ada pilot project itu dikirim itu ke email masing-masing Kak. Jadi nggak sembarang orang di invite-nya. Dan untuk Adlit kalau nggak salah kemarin programnya batal. Jadi mungkin di pending. Jadi bukan batal. Pending. Bahkan kemarin waktu orientation juga kami sempat nanya masalah itu, dibilang masih koordinasi dengan government katanya. Seperti itu Kak. Jadi benar-benar belum tahu kapan bisa ke sananya ke Adlit-nya. Oh ya. Semoga secepatnya ya. Karena kemungkinan ini tengah tahun udah mulai membaik di sini, sudah pada vaksin sepertinya. Baiklah Mas Dahlan nih jadi ada keluhan nih. Sebentar ya, kita tahan dulu pemateri kita biar ambil nafas dulu. Mas Dahlannya ada nggak? Udah nggak ada ya? Ya udah, kita ke pemateri kita adalah Mas Yudo ya. Mbak Riri ya ini ya. Selamat datang. Mbak Riri. Mbak Rivi, sorry Mbak Rivi selamat datang. Ya, makasih Mas. Duh, maaf berisik. Maaf telat. Dan nggak bisa ini nih, apa bocah-bocah nih. Oh, Bapaknya pengajian. Oh iya, enggak apa-apa. Nyimak aja ya, izin Pak Lurah. Monggo. Kita lanjut langsung ke pemateri kita ya. Mas Yudo, kami persilakan. Tapi sebelumnya selamat sudah berjumpa dengan calonnya ya. Ya, baru ya kita lihat aja Pak ke depannya bagaimana. Semoga jodoh itu jadi jodoh yang soleha ya. Amin. Cie, Bang Yudo. Akhirnya laku juga ya. Bang Yudo. Udah. Ini, aduh, bagaimana ini? Saya jadi malu ini. Mau kawin. Ya itu Mas Yudo, bener Mas Yudo itu Mas Yudo, bukan saya Mas Yudo. Sama Yudo yang satu lagi udah kawin Mas. Oh iya. Ya Allah, astagfirullah, masa disuruh nikah lagi Bang Yudo kayak mana? Jangan. Itu kayaknya Mas Fatan itu mau kangen Mas Yuda itu.
Ya, itu udah nih abis ini rame langsung nih grup bakal banyak yang WA nih abis ini nih. Tapi sebelum kita lanjut ke materi, Mas Yudo emang tadi calon istrinya mau, jadi mau sama situ. Bagus kok jahat, itu Bang Yudo itu berkat doa aku, Bang Yudo, aku mendoakan Bang Yudo selalu. Ini jadi intinya sih saya di sini diminta untuk memberikan materi ya. Jadi kalau ada pertanyaan lain kita lewatkan dulu lah. Asik. Ya udah kita serahkan waktu ada beliau aja lah, kasihan ini ya. Mumpung baru laku, kasihan selama ini nggak ada yang mau soalnya. Ya guys, kita serahkan waktunya. Monggo dilanjut. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam berarti ya di Adelaide ya, jam 7 ya sekarang. Ya, jadi jam 8. Oh iya ya, benar-benar jam 8, sorry. 3:30 ya. Iya, tapi masih terang ya? Ya, masih itu deh, masih summer ya. Aduh, kangen. Baru berapa itu kok rasanya 2 bulan di sini rasanya lama sekali ya. Kalau di Adelaide kayak 2 bulan tuh baru kerandel 2 kali gitu. Ya, jadi kali ini saya diminta untuk memberikan materi. Ini jelas kan ya suaranya ya, Pak Lurah? Ya. Jelas banget. Oke. Jelas banget kalau kangen sini, tapi jelas banget bahagianya kalau sudah ketemu calon istri ya. Terus aja Pak, terus aja Pak. Jadi hari patah hati sedunia ini hari ini. Aduh, Bang Yudo nggak enak saya. Jadi intinya saya akan membawakan ini izin share screen Pak sekarang. Jadi membawakan tentang apa yang ada waktu yang pernah saya tulis di buku Indonesia 4.0 yang dibuat sama teman-teman PPI Australia. Nah, ini judulnya Transformasi Pendidikan Tinggi untuk Menghadapi Revolusi Industri. Nah, jadi kenapa sih kita perlu, ini udah ada gelarnya ya, MGFAB ya. Benar kan Bang Yudo ya? MGFAB ya? Ya betul, tapi sebagian ada yang bilang MSD. Tapi aku MGFAB sih. Jadi ini setelah dibantu sama Mas Hadi itu kalau nggak ada bantuan dari Mas Hadi itu saya nggak bisa apa-apa gitu. Karena memang Mas Hadi yang ngajarin saya bagaimana bikin bikin stata. Jadi saya membahas tentang kita selama ini berpikir bahwa kalau kita udah dapat gelar S1, S2, kita berpikir bahwa hidup bakal jadi lebih enak. Tapi sebenarnya enggak juga. Apa buktinya? Nah, buktinya di sini kita bisa lihat di dalam persentasenya ini. Sampai dengan tahun 2019, tertinggi itu malah persentase pengangguran terdidik. Hampir 17% lulusan D3 S2 itu masuk sebagai pengangguran terbuka. Jadi punya gelar itu belum tentu menjadikan kita bisa diterima di lapangan kerja. Ini fakta. Ini dapat data dari Kompas yang saya udah cross check dengan BPS. Ini fakta bahwa malah semakin pintar malah ya makin susah gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah kita tahu bahwa dunia ini sedang bergerak ke dalam yang namanya 4.0, di mana IoT, Internet of Things, segala macam itu menjadi krusial. Kita bisa di sini melihat di McKinsey Global Institute, bagaimana yang tadinya cukup sebagai computer support, financial worker, administratif, ini bakal menghilang. Gitu. Justru yang malah maju, itu malah nurses, community social worker, jadi kayak contohnya Mbak Hilmi itu malah jadi laku gitu. Education itu laku. Sementara teman-teman yang kita terbiasa di administratif, ya sorry to say bakal kegeser gitu. Jadi kita harus melihat bagaimana dunia itu bergeser. Nggak bisa sekadar kita cuman saya dapat gelar S1, the world is our oyster, nggak bisa gitu. Dan ini kerasa banget ketika saya tiba di Australia.
beda gitu landscape-nya. Jadi betul-betul mungkin teman-teman yang nanti mudah-mudahan yang sekarang dapat cuma belum sempat berangkat, itu sempat berangkat ke Australia, harapannya di sana bisa terbuka matanya bahwa it's not that simple gitu, nggak sesimpel itu. Bahkan ada cerita dari dosen saya, dia bilang dia dosen, doktor, gajinya itu sama dengan seseorang yang pengalaman 5 tahun masang pipa. 80.000 Australian dollar. Gitu. Artinya apa? Kedepannya udah berbeda. Gitu. Jadi kemampuan-kemampuan yang diminta itu sudah akan berganti. Dan malah nanti yang semakin kreatif semakin dihargai. Di sini bisa kita lihat nih, artis, desainer, personal care. Makanya kenapa yang paling laku di teman-teman vendors itu justru yang master of social care dan dan bantuan gitu, nursing segala macam. Karena mereka yang akan directly involved gitu. Apalagi kalau kemudian di Jepang. Di Jepang itu karena semakin menua, ya semakin butuh support worker ya, ketimbang segala macam. Nah, di sini kita bisa melihat lah, lalu lantas bagaimana? Apa yang bisa kita lakukan? Ya nomor 1 kalau di Indonesia ya memperbaiki dulu akreditasi. Ini Bang Kus tahulah susahnya namanya dengan ketemu dengan borang, kemudian ban PT segala macam. Sebenarnya tujuannya ketika kita masuk ke akreditasi itu ada sertifikasi, standarisasi. Makanya ini ya mudah-mudahan dengan menteri yang baru ada kebijakan Indonesia Merdeka Mengajar itu bisa ini ulang ya. Kemudian juga mata kuliah revolusi industri 4.1 seperti computing, kemudian coding, bikin infografis itu krusial. Saya kemarin nih cerita kejadian di kantor ya waktu CPNS ya. Mereka itu sampai istilahnya bisa menunjukkan bahwa mereka itu memiliki kemampuan lebih di coding, bikin web segala macam. Jadi berbeda banget gitu dengan zaman-zaman kita. Saya pun sampai kaget gitu, wah. Jadi memang ke depan itu yang dipakai malah itu gitu. Ketimbang yang kita yang cuma sintesis, menyatukan segala macam. Swasta itu juga perlu ngasih feedback. Selama ini swasta jalan sendiri, pendidikan jalan sendiri, ya akibatnya ya bubar aja. Yang saya lihat di Australia adalah bagaimana swasta itu terus-menerus barengan sama universitas. Swasta butuh data, universitas nyediain. Swasta ngajuin swasta bener-bener yang namanya triple helix itu kejadian gitu. Nah, kemudian juga pemerintah itu juga ya harus ada prioritisasi anggaran untuk bidang STEM, science, teknologi, engineering, matematik. Bisa lewat ya dana abadi, ya seperti contohnya APDP, spesialisasiin aja semua ke situ udah. Karena harus sekarang, kita nggak punya waktu lagi gitu. 5 tahun lagi dari sekarang udah telat. Jadi harus now. Right now gitu. Karena kita nyiapin untuk 5 tahun ke depan. Gitu. Nah, jadi yang terakhir adalah ya ada pergeseran gitu. Kita nggak bisa sekadar nyiptain orang S1 dapat gelar selesai, enggak. Sertifikasi. Yang saya lihat di Australia itu sertifikasi, apa-apa disertifikasi. Satpam aja ada 3 level. Kalau sampai 30 orang, satpam level 1. Sampai 100 orang, satpam level 2. Mau ada alkohol, satpam level 3, pelatihan alkohol. Semuanya disertifikasi. Dengan ada sertifikasi, orang jadi ada harga. Yang bikin orang murah di Indonesia, saya lihat, bukan masalah gajinya, enggak. Karena orang masuk ke corporate di Indonesia, nggak bisa langsung kerja. Mereka harus ada setahun dulu. Manajemen trainee lah, apalah. Baru, dan padahal dalam setahun itu kan ya harus keluar duit kan, gaji segala macam. Itu inilah yang membuat jadi mahal. Tenaga kerja Indonesia jadi mahal, tetapi biayanya itu dikompensasikan dengan gaji yang rendah. Itu problemnya. Selanjutnya ya komputasi, basic programming dan dasar teknologi digital. Ini harus ada. Jadi teman-teman yang ada di Australia,
belajarlah bagaimana computing, belajarlah bagaimana coding, basic programming, database segala macam, itu akan kepakai. Trust me, itu akan kepakai. Gitu. Nah, selanjutnya ya, dan ini kemudian ya biasalah kita memang harus antar feedback segala macam. Jadi model Australia itu layak diperhitungkan. Kenapa? Maksudnya model Australia ini adalah model di mana sertifikasi itu menjadi krusial. Gitu. Apa-apa ada sertifikasinya. Karena ini yang menjadikan orang dengan ada sertifikasi dia bisa buktiin bahwa iya, saya bisa kerja. Gitu. Dan ini akan sangat mengurangi biaya di depan. Yang pada ujungnya biaya yang tadinya habis buat pelatihan bisa buat gaji orang, meningkatkan pendapatan. Gitu. Jadi virtuous cycle, perputaran yang baik. Makanya teman-teman di Australia yang masih ada di Australia, serap baik itu ilmu yang ada di sana. Itu krusial. Mumpung ada di sana, belajar. Bagi mereka yang masih ada di Indonesia, tanya sama teman-teman yang ada di Australia bagaimana. Gitu. Karena sangat membuka wawasan yang ada di Australia. Dan ketika saya balik ke sini ya, pimpinan pun juga gini, langsung bolak-balik saya dikasih kerja. Pokoknya bahasa Inggris dikit, Dok, tolong. Internasional dikit, Dok, tolong. Gitu. Jadi teman-teman dikasih kesempatan yang luar biasa untuk menyicipi bagaimana rasanya di luar negeri. Manfaatkan itu. Gunakan itu untuk apa? Untuk kemajuan teman-teman. Gitu. Dan percayalah ketika kalian udah masuk di sana, berbeda pandangannya. Akan sangat berbeda dan akan sangat membantu. Tapi ya jangan lupa lah sama Indonesia ya. Jadi tolong bagian di Adelaide, sering-seringlah ke Bakulan, belilah produk Indonesia gitu, bantulah perekonomian Indonesia. Kami membutuhkan banyak gitu. Terus kemudian kalau mau nabung, tolong dikirim ke Indonesia. Jadi biar Bank Indonesia banyak lah duitnya gitu, biar bisa membantu memutar perekonomian Indonesia gitu. Mungkin obligasi ORI udah mulai. Kalau pengen syariah ada Sukuk Retail, tolong ya, ini iklan layanan masyarakat yang ini gitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan atau tanggapan bagaimana? Tadinya saya mau bahas soal Tiongkok, cuman kata Pak Lurah bilang jangan Mas, ini aja Mas. lebih damai Mas. Penasaran ini. Nanti kita buat sesi kedua lah nanti masalah itu yang lain ya. Berarti kesimpulannya Mas Yudo. Ya. Mas Yudo Jakarta ya, bukan Yudo Malang ya. Yudo Malang nanti aja nanti sesi berikutnya. Yang Mas Yudo Jakarta, ini kata kuncinya kalau kita misalkan mau sukses bagi kita yang master atau PhD untuk menghadapi masa revolusi industri 4.0 apa Mas? Jadi ya belajar basic computing. Basic computing tuh gini, bukan hanya sekadar Excel ya. Basic computing tuh gini, web programming, database, kemudian bikin coding, bagaimana ngebikin simple web page, itu krusial. Karena nanti apapun ininya, itu akan berguna sekali gitu. Sekarang aja kalau kita kemarin saya hampir bingung, karena saya udah jarang bikin Google Web Form. Oh, ya. Google Web Form kena saya kemarin. Pasti karena di sini udah full online. Gitu. Jadi memang teman-teman kayak bahkan yang simple-simple kayak Kahoot itu belajar, karena nanti kalau yang mungkin education itu akan bermanfaat sekali di ketika kalian mengajar gitu loh. Bagaimana membuat anak-anak tuh jadi engage, jadi terpikat gitu loh. Karena anak sekarang kan susah kan. Ini udah era kalau kata orang bilang zaman TikTok. Generasi TikTok. Yang mungkin attention span-nya itu kalau bahasa Hilmi itu ya 30 detik doang gitu. Harus bisa di-capture dalam 30 detik. Kalau enggak dia udah males anak-anak gitu. Nah, saya jadi inget kartunya Hilmi tuh, yang kartu flashcard.
Gitu. Bagaimana itu bisa bikin apa ya menjadi capture gitu attention. Gitu. Oke, terima kasih Mas Yudo. Ilmunya sangat bermanfaat sekali bagi kita semua ya. Teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya ke Mas Yudo atau mau share pengalamannya untuk dibagi ke kita semua. Atau mau menambahkan? Udah aman semua ya? Mas Ilmi, Mbak Ilmi, sorry. Mbak Ilmi mau menambahkan masalah flashcard tadi, apa namanya itu ya? Mungkin pengalamannya seperti apa? Iya, itu juga masalah kemarin kan, bukan masalah sih, cuma nggak biasa pakai apa namanya tuh Quizlet. Harusnya sebenarnya bisa pakai flashcard Quizlet, tapi karena memang aku dasarnya dari daerah 3T yang harus belajar dari nol, akhirnya aku bilang boleh nggak Bu pakai kartu biasa aja tapi direkam kayak gitu, jadi masih pakai cara yang konvensional kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa, akhirnya aku ya udah pakai flashcard aja. Cuma memang itu sebenarnya metodenya bagus-bagus aja, tapi harusnya bisa digitalisasi gitu sebenarnya. Jadi pakai Quizlet seperti itu. Dan apa menurut aku benar sih kata Bang Yudo, itu satu kelemahan di daerah kita tuh, apalagi kayak tempat aku kan akses internet aja susah, meskipun mungkin komputer ada, laptop, tapi akses internetnya belum merata. Jadinya mau belajar hal baru untuk yang kayak gitu tuh susah kayak gitu. Ya, jadi memang yang kita juga alamin juga ya ketika kita mengadakan Zoom meeting aja ya. Teman-teman yang dari kayak Kabupaten Aru gitu, wah udah itu game over itu. Lag time-nya bisa bikin Pak Menteri cuma kayak gini doang gitu ngelihatnya. Jadi memang ya revolusi 4.0 itu ya bergantung pada Internet of Things. Kalau kita kayak saya gitu di sini memakai First Media ya lancar. Tapi nggak usah, begitu pakai paket data, ya susah. Beda kayak Vodafone atau Optus kalau di mana di Australia gitu. Nggak, ya kurang lah gitu. Gitu. Apalagi kalau IM3, wah, IM3 di Malang pula. Gitu. Oke, terima kasih Mas Yuda ya. Teman-teman, ada yang perlu disampaikan? Pak Pus, ya. Memungkinkan nggak kalau maksudnya dari kita gitu, maksudnya dari alumni atau dari ini yang ngadain kayak workshop kayak gitu, mungkin kayak di education kan kadang yang kayak sesederhana Kahoot atau khusus aja tuh belum mahir kayak gitu, kita belum biasa begitu, belum familiar untuk memanfaatkan hal-hal seperti itu. Mumpung masih di sini mungkin bisa sambil sharing dibikin workshop kayak gitu. Oke, bisa. Nanti Dianu Mbak ya teman-teman semua, kalau ada masukan misalkan ada masalah seperti tadi dari Mbak Hilmi itu, nanti langsung dikomunikasikan di grup WA kita ya. Jadi nanti kita bisa langsung mendeteksi teman-teman butuh apa. Terus misalkan ada masalah dengan apapun, misalkan nanti Mbak Hilmi yang ngambil advance statistik gitu ya. Itu kan ada ada Mas Adi. Ya ada Mas yang jago lah di antara kita ya, yang bisa gabung nih. Saya lupa namanya, Mas Abu. Itu jago juga. Dan nanti bisa tanya atau bisa apa ya. Teman-teman pokoknya kita share, jadi kita saling menutupi, kita sama-sama berjuang ya, berjuang untuk diri kita dan untuk bangsa kita dan teman-teman kita, jadi kita maju bersama-sama, saling menguatkan ya. Kalau ada teman kita yang merasa kurang, ada sesuatu yang merasa dibutuhkan, langsung sampaikan di grup, terus kita tanggulangi secara bersama-sama. Ini gimana solusinya begitu ya. Terus teman-teman yang baru, kalau ada temannya yang masih belum masuk di grup, tolong disampaikan di WA bisa pribadi atau di grup. Nanti kita masukkan, jadi kita share sama-sama ya, karena kondisi kita sekarang sangat serba sulit. Kita selesaikan solusi masalah kita bersama-sama. Bangkus Adelaide aman toh? Maksudnya nggak ada bahkan lockdown kan? Enggak. Adelaide alhamdulillah aman. Kita imunisasi sudah jalan ini. Dan insya Allah prediksi sekitar Juli semua udah pada imunisasi. Juli, Agustus, September, Oktober lah ya.
Kita kemungkinan kalau yang international student itu dapatnya sekitar pertengahan tahun. Sekarang orang tua udah imunisasi. Dan semoga yang di Indonesia tadi, kayak beli siapa tadi ya, itu nanti semoga bisa segera ke Adelaide, karena betul kata Mas Yudo, di sini kita bisa memperluas cara pandang kita. Dan yang jelas, nanti kalau udah datang di sini, nanti itu tergoda ingin S3 seperti Mas Abu nanti. Nah, kapan-kapan nanti Mas Abu bisa share bagaimana bisa S3 ya. Kalau yang udah CPNS ini yang PNS kita harus kembali dulu, baru kita atur seperti apa. Enggak juga, Mas. Tergantung pendekatan pimpinan lah. Asik. Pasti ketagihan intinya kalau udah sampai sini ya. Ya udah teman-teman, kita sudah hampir 1 jam ya. Apa kita tutup atau masih kita lanjut? Tadi Mas Dahlan ada, bukannya itu Mas? Bangkus, Mas Dahlan tadi? Enggak jadi. Enggak jadi kayaknya. Apa nanti bisa diteruskan di grup WA mungkin? Mas Dahlan kan ada di WA juga ya. Mas Dahlan, halo Mas Dahlan? Enggak ada ya? Pak Kus mau nanya. Pak Kus pernah pakai itu apa namanya kuis apa yang buat kuesioner tapi dari kampus. Jadi nggak pakai itu Mas Apu itu. Oh. Apa namanya Mas Abu apa ya namanya ya? Mas Abu nggak jawab. Iya, Mas Abu kayaknya. Kalau saya pakainya biasanya Google Form saya. Oh, belum sama banyak sih programnya, tapi kita harus bayar kayaknya ya. Kalau yang dari kampus, coba nanti. Kenapa? Itu yang, apa kuil yang mau buat questionnaire apa? Qualtrics. Iya itu. Kenapa saya pakai? Nah itu. Aku dibantu dong. Bayar dong. Iya. Oke, hubungin kapan-kapan aja. Ya aku udah ada questionnaire-nya, tinggal perlu dibikin ke katanya kan bisa langsung hubungin ke SPSS ya? Iya bisa. Yang suruh Bapak ya? Ada Ramawan ya? Iya. Tapi nggak tahu sih kalau anak master itu bisa tidak ya pakai itu? Bisa ya? Nggak tahu, makanya aku juga bingung. Nggak, soalnya kami itu harus akunnya kita itu yang HDR itu harus register di pos koordinator itu research. Cuma nggak tahu, coba aja. Oh gitu. Itu tapi aku nyari aplikasinya emang nggak ada sih di ini Adapt. Ya emang dia punya Uni, kan maksudnya Uni bayar untuk itu kan? Untuk dipakai. Jadi emang nggak bisa akses master students ya? Bisa, nggak tahu, nantilah cobalah. Jangan di sinilah bahasnya, kita bahas di belakang aja. Oke Mas Abu, terima kasih. Oke, ya. Itu Qualtrics ya, itu Mas Abu yang pakai kemarin. Dan itu meskipun dengan kondisi COVID itu Mas Abu pinter dia, dengan dibuat semuanya harus jawab. Akhirnya tidak ada missing data dia, nggak ada missing values. Pinter akalnya ya. Ya udah, Mas Yudo mana ini? Kayak kita kalau nggak ada, Mas Dahlan masih mau ada keluhan atau disampaikan di grup? Oh, Mas Kus. Ya, apa Mas Reza? Kalau misalnya yang baru yang belum tahu kan, itu kan kampus ngasih itu tuh fasilitas LinkedIn Learning itu bisa dipakai. Ya, jadi itu lumayan juga sih, banyak kayak e-learning kayak pengembangan diri segala macam tuh di LinkedIn itu bisa kita akses dari. Aku pakai email ini sih, email biasa, tapi bisa connect ke akun yang dikasih kampus itu. Oke. Nanti coba di-share di WA grup Mas ya, Mas Reza? Boleh Mas, tinggal ini kayaknya bisa tinggal koneksi aja. Oke, siap. Nanti bisa di-share apa itu modelnya seperti apa ya. Oke, terima kasih infonya. Makasih banyak. Teman-teman ada info lain? Kalau tidak ada, kita tutup ya. Jadi kita meetingnya nggak usah lama-lama, yang penting rutin ya. Jadi kita bisa tambah ilmu baru, silaturahim tetap jalan ya. Terutama yang ada di Indonesia kita online terus. Nanti yang di Adelaide kita atur lah. Kalau mau jalan-jalan lagi di mana kita atur lagi tempatnya. Oke, Mas Yudo, hilang kemana Mas Yudo ini? Yang jelas kita terima kasih sekali pada Mas Yudo telah memberikan materi pada kesempatan hari ini. Semoga dengan belajar dari beliau kita bisa lebih baik lagi ke depannya.
Kayak beliau lagi keluar ini Mas Yuda. Kenapa? Screenshot dulu mukanya diliatin semua. Oke. Mas Yuda, share screen-nya bisa dimatiin dulu, kita screenshot lagi. Nah, sebentar. Mana ini misalnya nih? Oh, belum. Ini meetingnya nih. Ya, kita screenshot semua ya. Berapa orang ini? 16. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Udah plus ini 16 ya. Mbak Rivi, wajahnya mana Mbak Rivi? Orangnya belum kelihatan. Enggak, kenapa Mas? Kita mau screenshot ini. Mbak Romi, Mbak Yureni Romi ya? Enggak apa Mbak? Mbak lagi. Aku pakai nama aja ya Mas ya. Oke, boleh. Kita screenshot habis ini ya. Ya, sebagai kenang-kenangan kita. Waduh, Mas Hadi ini kayak bener-bener protokol COVID-nya ini nyala sungguhan ini. Iya Mas, aduh. Lagi di jalan nih? Enggak Mas, cuman lagi ini aja apa? Karena sama bayi kan, jadi kalau kurang sehat langsung pakai masker juga Mas. Oke, siap. Kita screenshot dulu ya. Bang Sukri di itu ya? Di mana? Di Brockdown ya? Iya Mas Yudo, ada Pak Nes sama Pak Nes MC. Masih ingat Brockdown. Udah semua udah ya dia 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 udah 16 ini. 16 orang, pas ya berarti. Terima kasih teman-teman udah hadir semua ya. Mas Dahlan baru muncul ini wajahnya ini. Nanti ada keluar nanti sampaikan di grup Mas Dahlan ya, di grup WA. Terus Mas Husnul ini belum masuk di grup WA ya? Atau gimana? Belum kayaknya Mas. Belum. Oke, nanti kita masukkan ya. Oke, terima kasih. Oke, siap. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Mas Yudo. Mohon maaf mengganggu perkenalan dengan calon istrinya. Semoga langgeng, lancar sampai pernikahan ya, kabar-kabari. Amin. Kita doakan semua. Ya, Dan untuk Mas Abu, Mbak Hilmi yang belum nikah, Mbak Wahyuning ini sudah nikah belum nih? Dan semuanya lah pokoknya. Belum. Kita doakan segera dapat gandengan ya. Pokoknya semua yang belum dapat lah, semoga dapat. Mas Dahlan udah dapat belum? Amin. Mas Dahlan udah dapat belum? Saya belum. Kan sama kan. Matis kenceng banget aminnya. Kita doakan semuanya lancar urusan sudinya. Jangan lupa yang ada di Indonesia, kalau ada kesempatan mengajukan ke Adelaide, ajukan saja karena nanti banyak pengalaman di sini ya. Semoga dimudahkan urusannya. Ya udah itu aja ya teman-teman. Terima kasih sudah datang. Terima kasih para teman-teman alumni. Nanti kalau kapan-kapan nanti kita mau meeting tiap bulan atau gimana teman-teman? Sip, tiap bulan ya. Boleh, nanti online-nya kita atur tiap bulan ya. Nanti pemateri berikutnya siapa kita atur. Bagi teman-teman yang mengajukan diri, silakan bisa kontak saya atau nanti gimana enaknya ya. Ya udah, sampai jumpa lagi teman-teman ya. Yo, assalamualaikum. Terima kasih banyak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yudo udah keluar. Mana Mas Yudo? Udah pergi Bang. Oh udah pergi. Ada yang nanya ini. Udahlah nggak apa-apa. Mas sudah situ sama anaknya kayaknya. Wih. Oh di belakang sini ada. Iya, terus. Nanti ditanya sama dulu. Iya. Tolong siapa kek? Jadi terima kasih banyak ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat terus di sana ya. Salam buat keluarga di sana ya. Iya Mas Gus, sama-sama Mas. Salam buat Mbak Meli sekeluarga semua. Sama yang lain-lain ya. Ya, makasih banyak. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi.